Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam doa pagi. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPD Mulia, sebelum kita melangkah jauh beraktivitas di hari yang baru ini, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh bersama Tuhan. Kita berdoa, kita mendengarkan firman Allah. Mari Bapak Ibu, kita sebelum membaca, merenungkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, kami berterima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami lagi boleh ada, bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh menghirup udara yang segar di hari yang baru ini Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini karena kasih kemurahan Tuhan. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini dalam aktivitas kami datang kepadamu Bapa. Kami mau dengar firman-Mu, Tuhan urapi kami semua, supaya apa yang menjadi firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dan pedoman kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini renungan firman Allah terambil dari kitab Yakobus. Yakobus pasalnya yang pertama atau pasal 1. Kita akan membaca ayatnya yang ketiga. Ini ayat pokok kita pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Haleluya. Pagi hari ini judul tema firman Allah kita yaitu berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang untuk mempertahankan iman. Saudara, iman itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Iman itu merupakan fondasi, fondasi atau dasar. Lebih baik kita baca di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca ayat yang ke-1. Apa kata firman Tuhan tentang iman itu? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah sangat mendasar, sangat fundamental. Itu sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Sebab itu ada firman Allah berkata, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Karena Allah hanya dapat dipahami, hanya dapat dilihat oleh iman. Sebab itu tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, itulah saudara-saudara arti dari iman. Fungsi dari iman. Pentingnya iman dalam kehidupan kekristenan. Nah, dari mana saudara-saudara kita mendapatkan iman? Iman itu di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10, Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17, kalau Bapak Ibu bisa membaca. Iman itu datang dari mendengarkan firman Allah.
iman itu datang dari mendengarkan firman Allah. Jadi saudara-saudara, tanpa firman, tanpa kita mendengarkan firman Allah, maka kita tidak bisa memiliki iman. Sebab iman itu timbul, muncul, lahir dari mendengarkan firman Allah. Nah, saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara, iman itu, saudara-saudara, harus diuji. Nah, kalau kita berbicara ujian iman, ya, yang seringkali kita katakan cobaan, ujian, tantangan, ya, terhadap iman. Sebab Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri di dalam firman Allah, di dalam Ibrani pasalnya yang ke berapa itu, Yesus sendiri, saudara-saudara, dia diuji. Dalam Ibrani pasalnya yang keempat dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Dan kalau kita mau baca lagi di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, itu lebih jelas lagi, lebih konkret lagi apa yang Yesus alami. Dia pun dicoba, dia pun diuji di padang gurun. Setelah dia berdoa, berpuasa selama 40 hari, 40 malam, maka Roh Allah membawa dia ke padang gurun. Untuk apa dia dibawa ke padang gurun? Saudara-saudara, untuk diuji. Nah, ketika itu iblis menguji dia. Yang pertama, kalau kita baca dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke 2 mulai, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dicobai. Iblis tahu bahwa Yesus dalam keadaan lapar, sebab baru saja dia berpuasa 40 hari 40 malam. Tetapi Yesus menolak dia dengan firman Allah. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah, ya, dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Iblis tidak berhenti di situ. Dia pun membawa Yesus ke atas bubungan, di atas bait Allah. Kemudian dia berkata lagi kepada Yesus, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus dicobai, dibawa lagi ke bukit, ke atas bubungan bait Allah. Dan dia katakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis malaikat akan menatang engkau di atas tangannya dan engkau tidak akan terantuk ke atas batu. Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Uji. Tidak sampai di situ, saudara. Iblis pun membawa Yesus ke atas bukit
yang tinggi. Kemudian dia memperlihatkan kerajaan-kerajaan dunia, kekayaan-kekayaan dunia. Dan dia katakan, kalau engkau mau menyembah aku, masih dalam Matius pasal yang 4 ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Sebab dia berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3 perkara disodorkan kepada Yesus untuk menguji iman daripada Yesus. Tetapi Yesus pun berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah aku, nyahlah engkau iblis. Jadi saudara-saudara, ketika kita hari-hari ini kita mengalami ujian, saudara-saudara, ya, ujian itu hanya untuk membuktikan iman kita, seberapa besar, seberapa kuat iman kita kepada Yesus. Iman kita kepada Yesus itu harus diuji sampai di mana kesetiaan kita. Sebagaimana Yesus diuji dalam 3 perkara, itu pun ujian yang akan saudara dan saya hadapi. Pertama, ujian dari soal kedagingan, keinginan tubuh dengan segala macam isinya. Kemudian yang kedua dengan kesombongan, ya, kebanggaan. Yang ketiga diuji dengan kedudukan, dengan kekayaan, dengan kerajaan, dengan posisi, dengan pangkat. Saudara-saudara, tetapi Yesus berhasil. Marilah kita sebagai orang-orang beriman, kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari ini, iman kita akan diuji, iman kita akan ditempa. Firman Allah katakan, kita akan keluar seperti emas yang sudah diuji dengan api. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita di hari-hari ini. Kita tetap mempertahankan, memperjuangkan iman kita kepada Yesus. Sebab pengharapan iman kita kepada Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Kita tetap kuat, tetap setia, kita tetap teguh beriman dan berharap kepada Yesus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kehidupan jemaat-jemaat Tuhan sepanjang hari ini dalam usaha, dalam aktivitas, dalam pekerjaan mereka. Tuhan menyertai dan memberkati. Berkati bangsa kami. Berkati gereja kami di GPD Budi Mulia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.